Ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Makanya kan saya pengen warung steak and shake yang punya kami, itu juga IPO. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang warung Grove, punya warung steak and shake juga nanti pengen IPO. Itu uang dari jamaah ini sudah keluar masuk ke PT Adipandra Perkasa, di mana Yusuf Mansurnya di sana sebagai komisaris, kemudian Nadiansyah sebagai direktur. Uangnya dikemanakan kita nggak tahu. Tetapi dengan adanya Yusuf Mansur ini mempunyai modal dan lain sebagainya, kita patut curiga bahwa uang-uang kami itu dilarikan untuk modal dia itu kan gitu. Iya. 55 apa ya? Kalau misalkan nih Pak ya, Yusuf Mansur ini sudah tidak ada lagi harta tidak bergerak gitu Pak. Misalkan tanah atau rumahnya sudah disita, tetapi Yusuf Mansur masih mempunyai saham di usaha kuliner tersebut, apakah kemungkinan bisa turut serta menjadi bahan sitaan? Jadi secara hukum pun sudah diatur, ya baik itu dijaminkan maupun tidak dijaminkan, ketika mereka harus mempunyai kewajiban membayar itu bisa disita, Mas. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini menjadi awal kehancuran Yusuf Mansur, saya kira saya begitu. Kemudian meminta sita jaminan atas tanah yang berdiri, menjadi kantornya BMT itu. Kantor BMT dan juga ini kediaman Yusuf Mansur gitu Pak, yang terletak di Jalan Ketapang nomor 35 RT 1 RW 3 Ketapang Cipondoh, Tangerang. Pak J, ini kalau misalkan ini Pak, ini muncul lagi Pak selain Muhammad Jimmy, Pak ya, dan kemudian ya doa kita semua ini mengabulkan gugatan gitu Pak. Nah ini barangkali ini akan menjadi awal kehancuran bagi Yusuf Mansur gitu Pak. Kalau misalkan nih pengadilan mengabulkan gugatan dan kemudian mengabulkan sita jaminan, Yusuf Mansur kan mempunyai banyak bisnis Pak, dan salah satu juga bisnis kuliner, ayam bakar Mas Mono, BK Haji Slamet, dan warung steak gitu Pak. Apakah kalau misalkan nih Pak ya, Yusuf Mansur ini sudah tidak ada lagi harta tidak bergerak gitu Pak, misalkan tanah atau rumahnya sudah disita, tetapi Yusuf Mansur masih mempunyai saham di usaha kuliner tersebut, apakah kemungkinan bisa turut serta menjadi bahan sitaan gitu Pak? Iya, jadi begini Mas, sebenarnya ketika itu memang ada sangkut pautnya dengan orang lain, baik harta yang ada maupun yang akan ada kemudian, itu menjadi jaminan Mas. Artinya jaminan ya, menjadi jaminan. Kalau nanti ini gugatan menang, tentu akan seluruh harta kekayaan Yusuf Mansur, baik yang ada maupun yang tidak ada, maupun yang akan ada, itu kan yang ada kemudian yang akan ada atau ada kemudian itu kan bisa diajukan sita jaminan juga gitu Mas. Jadi secara hukum pun sudah diatur, baik itu dijaminkan maupun tidak dijaminkan, ketika mereka harus mempunyai kewajiban membayar itu bisa disita Mas. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini menjadi awal kehancuran Yusuf Mansur, saya kira jadi gini, berkaitan dengan itu kan kita minta sebenarnya awalnya baik-baik, persuasif, namun kalau tidak ya terpaksa karena ini seolah-olah fitnah dan lain sebagainya, kami meminta mubahalah itu kan siapa yang berbohong ya kan minta dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi segala sesuatu ketika itu sudah kami ucapkan dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan waktu itu keadaan berwudu saya kira Allah nanti yang akan menentukan itu Mas. Jadi saya tidak, kalau orang Jawa orang disi Gusti Allah lah gitu. Jadi nggak mau mendului Allah biar nanti Allah yang menghukum gitu. Tapi tentu harapan saya ada ke sana biar juga bahwa mubahalah ini bukan main-main gitu loh. Mubahalah ini adalah sungguh-sungguh artinya bermunajat juga kepada Allah, biar ditunjukkan sama Allah. Dan saya meyakini 100%, bahkan lebih dari 100%
bahwa itu insya Allah akan terkabul gitu loh. Iya. Dan bisa jadi juga dengan kemunculan Muhammad Jimmy sebagai penggugat baru ini, ya mungkin rangkaian efek mubahalah Pak Haji ini begitu Pak ya? Bisa jadi. Ya. Dan begini, kalau saya pelajari kan dari JBN saja, itu dari JBN itu awalnya kan terkucur sekitar kurang lebih investasi jamaah itu kan sekitar 55 miliar lah, kurang lebih ya. Artinya bisa kurang, bisa lebih. Kemudian memang sudah ada yang bukan dikembalikan, tapi pada saat itu diberikan sebagai katanya keuntungan kan gitu. Baik. Ternyata sebenarnya mungkin uang jamaah juga, uang investor juga yang di store itu kan begitu. Kemudian selanjutnya ini dalam waktu dekat kan, artinya di pertengahan 2009 mulai ada Yusuf Mansur menggalang investasi itu. Kemudian di akhir 2009, di awal 2010 kan memang sudah gagal bayar atau macet ya. Kemudian tidak ada berita dan lain sebagainya. Tetapi yang investasi orang tidak ada beritanya, tetapi Yusuf Mansur dalam beberapa tahun kemudian kok mereka flexing punya banyak kekayaan. Iya, betul. Ini kan yang sampai dengan saat ini masih flexing banyak kekayaan. Iya. Terus kemudian anak-anaknya ya, anak yang terbesar itu Wirda kan mereka katanya Purodah ya, Haji Purodah. Kalau Haji Purodah itu kan biayanya cukup besar, Mas. Ya, kecuali yang memang benar-benar diundang oleh kerajaan Saudi sana ya. Iya. Itu kan yang diundang kita tahu kan hanya 60 itu pejabat semua. Tapi kalau yang lain-lain, Purodah yang lain kan bayar, Mas. Iya. Artinya pakai fasilitas juga, naik haji pakai fasilitas yang mahal, terus kemudian beli bis, terus kemudian mereka mengatakan punya saham di warung setik, terus kemudian Bebek Slamet, Mas Mono dan lain-lain sebagainya. Ini ya saya kira uang dari jamaah ini kita kan nggak tahu, begitu uang dari jamaah ini sudah keluar masuk ke PT Adipatner Perkasa, di mana Yusuf Mansurnya di sana sebagai komisaris, kemudian Nadiansah sebagai direktur, uangnya dikemanakan kita nggak tahu. Tetapi dengan adanya Yusuf Mansur, Yusuf Mansur ini mempunyai modal dan lain sebagainya, kita patut curiga bahwa uang-uang kami itu dilarikan untuk modal dia itu kan gitu. Iya. 55 miliar pada tahun 2010 dan beberapa tahun berselang Yusuf Mansur kemudian memamerkan usaha-usaha kulinernya. Gitu, ya. Katakanlah misalnya yang sudah dari yang diterima itu 55 miliar, kemudian yang sudah dibagikan seolah-olah keuntungan itu misalnya katakanlah misalnya 10 miliar misalnya, berarti kan masih ada 45 miliar lagi kan. 45 miliar di tahun 2010 itu kalau dikembangkan kan lumayan besar, Mas, uangnya. Ya, artinya uang haram itu, walaupun itu uang haram kan besar. Karena pada saat itu naik haji juga baru 35-an sekian, Mas. 35 lah kurang lebih. Artinya uang segitu itu nilainya masih cukup tinggi. Kalau itu diputer, memang ya cocok juga Yusuf Mansur punya stake and shake. Kemudian bisa punya stake and shake share saham di sana, terus kemudian Bebek Slamet dan lain-lain sebagainya. Dan dulu dari Paytrade juga kan. Itu Mas. Tapi yang saya baca Alhamdulillah tadi sudah selesai ekar wakaf yang miliknya Pak Zaini Mustafa SHKN kepada
MI Islamiyah Genggong yang di wakifnya yang diberikan pada Nadir, yaitu Mas Ibnu Hajar. Ini semoga nanti ekar wakafnya atau wakafnya Pak Zain Mustafa yang diberikan kepada MI Islamiyah yang dikelola oleh Ibnu Hajar menjadi bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin. Dah. Oke. Pak, ini bisa dijelaskan Pak, ini tanah wakaf ini luasnya berapa, kemudian apa yang mendasari latar belakangnya Pak? Jadi mau harapannya seperti apa? Ya, jadi begini Mas Haji, ini berkaitan dengan ikrar wakaf ini, kebetulan sebenarnya MI itu milik umat ya. Pada waktu itu mbah saya yang bercerita bahwa MI itu milik umat, didirikan oleh masyarakat setempat di sini, tetapi memang ada tokoh-tokoh lah yang mungkin share-nya lebih besar. Tapi semua diatasnamakan umat, jadi aset-aset itu semua memang sudah atas nama umat. Terus kemudian kebetulan MI saat ini alhamdulillah muridnya itu banyak Pak, melimpah begitu. Nah, terus beberapa tahun yang lalu karena mbah saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal, jadi tinggalan dari mbah saya, warisan ke bapak saya, warisan ke saya dan ke ibu saya. Waktu itu ibu saya masih hidup. Nah, saya rembukan, terus kemudian ibu saya, ya wis dikaeke MI wae. Biar nanti untuk kepentingan umat, untuk kepentingan pendidikan. Jadi intinya jangan dilihat dari luasnya berapa, Mas. Jangan dilihat dari luasnya berapa, tetapi ketulusan hati untuk memberikan tanah ini yang awalnya oleh Allah dipercaya kepada saya, kemudian saya serahkan lagi untuk kepentingan berjuang di jalan Allah begitu. Ya, harapan saya dengan adanya wakaf ini, kemudian nanti mudah-mudahan tanah yang tidak seberapa sebenarnya, tetapi bisa bermanfaat dibuat gedung lagi dan bisa membesarkan MI ini. Dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi tidak luput juga kita sebagai anak bangsa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebetulan hampir semua cucu-cucu mbah saya ya sepupu saya, artinya begitu, hampir semua juga lulusan sini. Termasuk ada yang juga jadi kiai juga lulusan sini juga gitu. Jadi harapan saya ya bagaimana pendidikan ini maju, kemudian anak-anak yang dididik di sini itu menjadi anak soleh dan solehah, berguna bagi nusa dan bangsa dan berbakti kepada orang tuanya begitu. Dan mudah-mudahan juga nanti dari teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang ingin membantu silahkan langsung ke panitia begitu Pak. Jadi saya sudah tidak ada pamrih apa-apa di sini, sudah saya serahkan pengelolaannya terserah kepada pengurus begitu Pak. Begitu Mas Haji. Iya. Niat lillah ya, Nina ya, ikhlas lillahi taala. Ya, ini MI Islamiyah Genggong Jogoroto Ngawi Pak ya? Iya betul. Baik Pak, semoga berkah untuk selanjutnya Pak Jene juga semoga ini ya. Iya. Baik, mungkin ada yang kita bahas. Kalau perkembangan MI-nya berapa sekarang muridnya kepada Nasir? Baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk perkembangan dari MI Islam Genggong saat ini salah satu MI terbesar nomor 2 posisi di Kabupaten Ngawi. Ya. Jadi untuk siswa yang swasta itu kedudukan nomor 2, kemarin di Sri Harokah kita mendapatkan nomor 3 dari tingkat kabupaten, dan untuk siswa saat ini berjumlah 336 dan alhamdulillah untuk calon siswa kelas 1 kelas 1 di tahun pelajaran yang akan datang sampai saat ini sudah berjumlah 3 rombel dan mudah-mudahan target kami terpenuhi nanti kalau bisa 4 rombel. Untuk itu alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah hari ini bisa terlaksana ikrar wakaf sehingga kami dari pihak madrasah bisa mengembangkan untuk kepentingan dari
sarana dan prasarana dari MI Islamiyah Hinggong ini. Dan mudah-mudahan berkah buat semuanya, dan ilmu-ilmu yang didapatkan di madrasah ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan peserta didik kami. Dan alhamdulillah lulusan dari MI Islamiyah Hinggong ini semuanya luar biasa, dan saat ini berposisi dari berbagai macam profesi. Dan mudah-mudahan hari ini bisa menjadi titik tolak kita semuanya kembali untuk bisa menambah dari fasilitas yang ada di madrasah ini, karena madrasah ini memerlukan beberapa gedung lagi untuk bisa dijadikan ruang belajar. Karena untuk siswanya alhamdulillah di sini untuk tahun ini menjadi 13 rombel, dan tahun depan ada 15 rombel. Jadi mudah-mudahan di tahun depan bisa kita wujudkan bangunan untuk di gedung 2 MI Islamiyah. Terima kasih. Mungkin perlu diketahui juga bahwa yang sekolah di sini itu kita tidak membedakan tingkat sosial. Jadi artinya siapa saja yang mau bersekolah di sini, kadang-kadang juga ada yang tidak mampu juga nanti disubsidi dengan yang lain, Mas. Jadi artinya tidak semua bayar ya. Kalau mbah saya ngomong itu pinter ben sekolah wae ning kene 2 tahun diunggahke pisan, mosok 12 tahun ra iso maca surat Al-Fatihah gitu. Pesannya dulu. Jadi kalau bisa dididik dari sini itu dari mulai awal, sehingga dasar itu nanti yang menjadi dasar yang lebih besar begitu. Itu ada yang bahkan untuk target kami lulusan bisa mampu menghafalkan juz 30. Dan alhamdulillah untuk saat ini ada kelas tahfidz. Untuk kelas tahfidz kami masih meminjam dari musola yang dekat tanah wakaf. Itu sudah kami jadikan musola itu jadi kelas tahfidz kami. Itu ada sekitar 15 anak yang menempuh juz 1. Dan alhamdulillah juz 1, kemudian yang 1 anak itu sudah mampu menghafalkan 4 juz. Itu alhamdulillah kemarin bisa mengikuti munakosah di tingkat kabupaten. Terima kasih. Artinya perkembangannya cukup bagus ya. Dari pendiri awal kita tinggal melanjutkan saja. Cita-cita pendiri awal adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu program pemerintah. Mudah-mudahan juga ini didengar oleh Bapak Menteri Agama, kemudian Bapak Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, kemudian Bapak Dinas Departemen Agama juga Ngawi. Dan memang sangat dibutuhkan untuk gedung, terus sarana prasarana memang sangat dibutuhkan untuk menunjang mengajar dan belajar siswa itu. Ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik sarana atau prasarana atau gedung yang dibutuhkan. Ya. Untuk kami prioritas di ruang kelas baru dulu. Untuk tahun ini kami prioritas di ruang gedung baru, ruang kelasnya, karena untuk ruang kelas kami sebenarnya dari beberapa itu masih kurang standar, karena anak-anak sangat giat untuk belajar dan niatnya dari orang tua untuk bersekolah di sekolah ini itu begitu, animonya begitu besar. Untuk itu kami menginginkan fasilitas gedung itu bisa terpenuhi untuk sarana pembelajaran anak-anak yang lebih nyaman dan juga aman. Ya, sehingga kami bisa mencapai dari tujuan ataupun sesuai dengan visi misi kami. Cukup saya kira, karena yang tahu lokasi kan adalah kepala sekolahnya. Kalau saya tidak begitu tahu lokasinya, ya hanya ini. Terus kemudian yang sampai kepada saya bahwa fasilitas gedungnya kurang sehingga harus ditambah. Makanya setidaknya sudah saya pancing dengan memberikan tanah ini agar nanti kita bersama-sama bisa mendonasikan harta kita, ya mudah-mudahan nanti bisa membangun gedung yang baru untuk biar nanti mengajar dan belajarnya cukup nyaman begitu. Mungkin kalau ada saudara-saudara kita yang ikut serta ingin membantu ini bisa disalurkan kemana? Langsung kepada kepala sekolahnya, nanti mungkin akan dibentuk panitia. Saya sudah begitu menyerahkan karena sudah saya serahkan, dan karena saya juga tinggalnya di Jakarta, jadi saya tidak akan ikut campur tangan lagi.
Itu. Mungkin nanti bisa langsung kita berhubungan dengan komite madrasah karena pengembangan bersama dengan komite madrasah dan juga yayasan lokal. Baik Pak, mohon izin nanti untuk meliput beberapa lokasi gedungnya Pak ya. Iya. Boleh, ya. Boleh. Oke. Baik, terima kasih Pak Zaini dan Oke. Boleh. Saya tutup ya. Oke. Alhamdulillah ya, ekar wakaf sudah selesai. Ekarnya Pak Zaini sebagai wakil Pak Zaini Mustafa kepada Mas Ibnu Fajar sebagai ketua yayasan atau kepala madrasah M. Ingginggung. Semoga bermanfaat bagi nusa bangsa khususnya agama Allah. Amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tanah yang diwakafkan oleh Pak Zaini ya. Luasnya berapa Pak tadi Pak? 566 meter persegi ya. Dan ini rencananya nanti akan dipergunakan untuk apa nih Pak? Pak Fajar mau digunakan untuk anu nih, kepalanya ini. Biar itu Pak kepala. Mau digunakan untuk apa ini? Ya, insya Allah nanti kita gunakan untuk pengembangan dari MI. Oke. Ini kelas Tafes ya Pak? Gedung Tafes ya? Iya, kelas paketnya di musola. Musola ya? Nggak ada ruangan. Mudah-mudahan nanti bisa dibangun di sini bisa ber-AC ya, alhamdulillah lah. Khusus untuk penghafal Al-Qur'an. Ya. Inilah sebenarnya Pak Eko di Rencana. itu ngomong apa wongnya? Iki kepala kae panjang kae itu kan. Di Pak Eko di Tok iki lho. Wong titik iki. Ya, jadi Namanya kan. Ke barat kan Pak. Iya. Lokasinya. lumayan luas juga ya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak ya. Jadi mudah-mudahan didengar pihak-pihak terkait atau mungkin saudara-saudara ingin donasi, mendonasikan sebagian rezekinya ini bisa menghubungi Pak. Siapa nama Pak? Fajar. Nanti gak apa-apa nomornya saya cantumkan di ini Pak ya. Iya. Video. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga berkah nih Pak ya. Mudah-mudahan ini aja segera berkembang. Patang wet tak diganti blender. Wis cilik to iki. Lah blender iki lagi ngimpoki lho gawe kamar mandi ya. Ngimpoki. Ini urus kurang. Sebenarnya itu kalau sudah keluar dari MI sini itu baru merasakan ilmu yang di sini dari sini. Di kelas-kelas itu biasa, di sini ketika di luar itu ternyata mereka rasakannya luar biasa. Ini dengan ruangan musola seluas ini muridnya ada berapa Pak? Kalau yang menghafal di sini ada sekitar 20 anak. 20 ya. Mudah-mudahan bisa diperluas nih dengan adanya tanah wakaf dari Pak Zain ini. Oke Pak. Dari Avatar nanti sebelum pulang ke sini telepon saya.